Ayo, Wis ah, wes. iso di-mute sik Kak Sarah. Oh iya, sorry. Ayo, tidak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai korupsi dan pemberantasannya dalam pandangan Islam. Yang pertama ada korupsi. Pengertian korupsi adalah korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan dosa besar karena mengkhianati amanah, merugikan masyarakat, dan melanggar prinsip keadilan. Islam melarang korupsi melalui larangan suap atau riswah, penggelapan atau ghulul, dan pengkhianatan atau khianah. Pelaku korupsi bisa dikenai hukuman takzir sesuai tingkat kejahatannya. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk korupsi. Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Berikut beberapa bentuk korupsi menurut perspektif Islam. Yang pertama ada riswah atau suap, memberikan atau menerima suap untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperlancar urusan secara tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kedua ada ghulul atau penggelapan harta negara, mengambil atau menyembunyikan sebagian dari harta yang seharusnya menjadi milik umum atau negara. Dalam Al-Quran, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 161. Yang ketiga ada khianat amanah. Pelanggaran terhadap amanah yang diberikan baik dalam bentuk jabatan, tanggung jawab, atau kekuasaan. Islam sangat menekankan kejujuran dan integritas. Yang keempat ada penyelewengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti nepotisme dan kolusi. Ini jelas dilarang karena merugikan masyarakat luas. Yang kelima ada penipuan dalam transaksi. Memanipulasi timbangan, kualitas barang, atau informasi dalam jual beli demi keuntungan pribadi. Contoh tindak korupsi dan konsekuensinya. Contoh tindak korupsi dalam pandangan Islam dapat berupa tindakan seperti penyalahgunaan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, pejabat yang menerima suap atau memanipulasi anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai dosa besar karena merusak keadilan dan merugikan masyarakat. Konsekuensinya dalam Islam sangat berat. Korupsi tidak hanya melanggar hak sesama manusia, tetapi juga mengingkari amanah yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya menjaga amanah dan keadilan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Pelaku korupsi bisa mendapat hukuman di dunia seperti di penjara dan di akhirat akan mendapat siksa yang berat karena perbuatannya yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu motif-motif korupsi. Dalam hal ini motifnya dibagi menjadi dua, yaitu motif internal dan juga motif eksternal. Untuk yang pertama yaitu motif internal sendiri, motif ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena adanya sikap terlalu mencintai harta atau hub adunia. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunia atau berlebihan dalam mencintai dunia. Dengan memandang dunia sebagai akhir, seseorang dengan cara apapun tidak peduli halal ataupun haram. Yang kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap
yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Sikap serakah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Dan yang selanjutnya yaitu karena adanya faktor sikap hidup konsumtif dan hedonis. Nah, sikap ini adalah sikap lebihan dalam mengonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara termasuk korupsi untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Faktor yang selanjutnya yaitu pemahaman agama yang dangkal. Sebagian orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, tapi mereka tetap melakukan korupsi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah yang mereka jalankan. Untuk yang selanjutnya yaitu karena hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran sendiri adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar seperti perbuatan korupsi ini salah satunya. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sedari kecil dalam rumah tangga dan di sekolah. Untuk motif yang kedua yaitu motif eksternal. Motif ini adalah motif yang timbul dari pengaruh luar diri individu tersebut atau bisa juga dari lingkungan sekitar. Dan faktor-faktor yang menjadikan motif eksternal ini timbul adalah yang pertama karena adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Adanya kesempatan merujuk pada kondisi atau situasi di lingkungan sekitar individu yang memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Kesempatan ini biasanya muncul ketika terdapat celah, seperti kurangnya ada pengawasan atau akses terhadap sumber daya yang tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai. Sementara itu, sistem yang rapuh menyoroti kelemahan dalam struktur aturan atau prosedur yang berlaku. Sistem yang rapuh memiliki ciri-ciri seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas yang lemah, proses yang rumit dan tidak efisien, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor budaya. Kalau ada nilai atau kebiasaan di masyarakat yang membuat orang menjadi permisif atau bahkan terdorong untuk memberi atau menerima sesuatu di luar aturan yang berlaku, itu bisa menjadi faktor budaya yang memicu terjadinya korupsi. Jadi sebenarnya bukan budayanya yang salah, tapi interpretasi atau penerapannya yang keliru. Dan pada akhirnya malah menyebabkan praktik korupsi itu ada. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat bagaimana praktik memberi dan menerima sesuatu di luar jalur resmi terkadang dianggap sebagai kebiasaan yang sulit dihindari dalam interaksi dengan birokrasi. Selain itu, kuatnya ikatan kebersamaan dalam berbagai kelompok sosial juga dapat mendorong tindakan korupsi, karena ketika ada tekanan untuk saling membantu atau melindungi antar anggota kelompok, meskipun caranya itu tidak benar. Selanjutnya yaitu penegakan hukum yang lemah. Pastinya kita sering mendengar keluhan mengenai proses penegakan hukum yang belum optimal dalam kasus-kasus korupsi besar. Kasus yang berjalan lambat, vonis yang ringan, atau bahkan adanya indikasi main mata dalam proses hukum. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa resiko melakukan korupsi tidak terlalu besar. Nah, karena kondisi inilah kemudian menjadi salah satu faktor eksternal yang subur bagi tumbuh kembangnya praktik korupsi di Indonesia. Bahaya korupsi terhadap individu. Dampak bagi individu yaitu satu, hilangnya kepercayaan. Orang yang terlibat dalam korupsi akan sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Dua, rusaknya reputasi.
Korupsi dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang di mata masyarakat. 3. Dampak psikis. Korupsi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada individu yang terlibat, terutama jika mereka merasakan tekanan atau merasa bersalah karena tindakan mereka. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Selanjutnya, membangun budaya anti korupsi. 1. Pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan anti korupsi bisa menggunakan berbagai media seperti poster, video, dan juga media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan dampak-dampaknya. Yang kedua, peran keluarga. Peran keluarga ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan juga budaya malu sejak dini pada anak-anak. Yang ketiga, peran lingkungan sosial. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum bisa dilakukan penindakan tegas terhadap kasus korupsi tanpa pandang bulu. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan. 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai publik. Bisa diberikan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai publik tentang etika dan integritas. Yang kedua, peningkatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengungkapan kasus korupsi. Yang keempat, penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital ini menggunakan aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Dan ini adalah dokumentasi untuk para korupsi atau koruptor yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.